Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,40% ke angka 5038. Di video ini saya akan mencoba menganalisa pergerakan ISG. Apakah masih sanggup bertahan di atas support di angka 5000 atau malah turun kembali di support berikutnya di angka 4800. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Di video hari ini saya kembali akan membahas pergerakan dari ISG. Karena kita tahu satu minggu ini ISG masih pergerakannya naik turun. Dan 3 hari terakhir ini masih terus melanjutkan penurunan. Jika kita lihat di grafik, minggu lalu ISG masih bertahan di atas support kuatnya di angka 5000. Jadi bisa kita lihat, minggu lalu pada hari Kamis ISG sempat turun di bawah harga 5000. Jadi berada di sekitar angka 4800-an. Dan setelah penurunan ini, saya membuat satu video yang membahas tentang ISG. Dan waktu itu saya menjelaskan, karena candle masih berada di garis supportnya, kita masih belum bisa konfirmasi ini sudah break atau enggak. Jadi kita harus tunggu konfirmasi pada keesokan harinya. Dan hari Jumat jika kita lihat, ISG masih berhasil rebound. Walaupun sempat turun menyentuh support berikutnya di harga 4800. Jadi sempat turun menyentuh support berikutnya dan masih berhasil naik kembali di atas angka 5000. Jadi secara teknikal support di angka 5000 masih belum terlewati. Setelah itu hari Senin jika kita lihat ISG langsung terbentuk gap up dan naik 2% lebih. Tapi masih terlihat belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi untuk chart ini candle EMA 50 berada di warna hijau. Pada video tersebut juga saya menjelaskan selama ISG gagal bertahan di atas garis EMA 50, kita sudah harus hati-hati. Alasannya karena garis uptrend ISG sudah patah. Jadi kedepannya selama masih bertahan di atas angka 5000, ISG masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi jika kita perhatikan sebelumnya ISG masih bergerak sangat uptrend. Saat mendekati resisten di harga 5400, gagal break, mulai turun. Pada hari Rabu masih bertahan di atas garis EMA 50, hari Kamis langsung break. Walaupun hari Senin berhasil naik, masih gagal break. Buktinya hari Selasa mulai turun dan saat ini mulai kembali menuju support kuatnya di angka 5000. Jadi di video ini kita akan coba lihat bagaimana peluang ISG dalam satu minggu ke depan. Masih bisa rebound dari angka 5000 atau malah turun kembali menuju support di angka 4800. Dan teman-teman harus tahu angka ISG terbentuk dari saham-saham market cap besar atau saham-saham blue chip. Jadi apabila saham-saham blue chip naik, ISG naik. Sedangkan apabila saham-saham blue chip kebanyakan turun, ISG juga turun. Dan penurunan hari ini yang 0,40% ini lebih disebabkan karena saham-saham perbankan hari ini turun lumayan dalam. Jadi untuk melihat peluang ISG dalam satu minggu ke depan, kita harus coba lihat bagaimana pergerakan saham-saham blue chip atau LQ45 saat ini. Besok sebenarnya ISG masih ada peluang untuk rebound. Alasannya karena sudah dekat dengan garis di angka 5000 dan alasan kedua sudah 3 hari berturut-turut ISG turun. Jadi ada peluang ISG untuk naik sementara. Apabila teman-teman ikutin pembahasan di grup-grup saham maupun di grup-grup WA, banyak yang bertanya kenapa ISG naik 2% lebih tetapi asing malah keluar. Dan banyak yang menyatakan bahwa karena saat ini lokal sudah kuat dibandingkan asing. Jadi walaupun asing keluar,
lokal masih bisa menahan penurunan IHSG dan malah bisa membuat IHSG naik 2% lebih. Jadi anggapan orang-orang tersebut, asing saat ini sudah tidak ada pengaruhnya untuk IHSG. Tapi buktinya sampai sekarang juga asing masih terus keluar. Sebelum penurunan tajam minggu lalu juga asing sebenarnya sudah terus keluar dari bursa kita. Walaupun IHSG tidak dibuat turun. Tapi 3 hari penurunan ini tidak terlihat adanya kekuatan lokal untuk menahan kejatuhan ini. Jadi menurut saya pribadi, saya tetap beranggapan walaupun persentase asing saat ini di bawah lokal, tapi pengaruh asing masih cukup besar untuk IHSG. Apalagi untuk saham-saham market cap besar atau saham-saham blue chip. Karena walaupun lokal banyak orangnya atau duitnya banyak, tapi mereka tidak terorganisir. Contoh, saya punya duit 2M, saya besok mau jual pada saat kenaikan 2 tik, saya langsung jual. Belum tentu orang lain akan menjual, bisa saja dia hold dan berbeda-beda keputusannya. Sedangkan asing biasanya yang main atau yang memasukkan duitnya di IHSG itu berupa manajer investasi atau berupa perusahaan-perusahaan. Jadi komandonya kebanyakan satu. Jadi kapan jual langsung jual semua, beli semua. Itu yang membuat apabila asing langsung menjual, IHSG biasanya akan sulit untuk bertahan. Dan alasan kenapa IHSG pada saat 2% kemarin naik tapi asing keluar, itu yang pernah saya jelaskan di bandarmologi, itu yang disebut markup, sengaja distribusi dan menaikkan harga supaya bisa menjual di harga lebih atas atau di harga lebih tinggi. Dan sekarang saya akan coba lihat pergerakan saham-saham LQ45 atau saham-saham blue chip hari ini. Jadi di chart ini bisa kita lihat saham pertama akan saya bahas sekilas adalah saham gudang garam. Jadi untuk video ini saya tidak akan membahas terlalu detail untuk analisanya, tapi kita coba lihat secara tren saat ini saham-saham blue chip arahnya kemana. Setelah itu baru kita coba bahas sekilas untuk bandarmologinya. Untuk saham gudang garam ini bisa kita lihat secara tren gudang garam sudah bergerak downtrend. Bisa kita lihat sudah berusaha naik di atas garis EMA 150, gagal bertahan, saat ini telah turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Sebuah saham yang sedang downtrend itu bukan berarti akan turun terus menerus selama 1 minggu atau 2 minggu. Karena saham uptrend pun juga bukan berarti akan naik terus menerus. Pasti ada 1 hari atau 2 hari naik, besoknya turun dan sebaliknya. Buktinya di gudang garam ini jika kita lihat turun tajam, berhasil naik 1 hari, tapi ini bukan berarti trennya sudah berubah, besoknya masih turun, ini masih berhasil rebound, tapi masih gagal untuk break dari resisten yang saat ini berada di harga 48.000 atau di garis EMA 50-nya. Untuk gudang garamnya jika kita lihat support kuatnya saat ini berada di harga 22.000. Jadi bisa saya gambarkan. Sebelumnya juga gudang garam berhasil rebound. Kemarin juga berhasil rebound. Saat ini sudah turun kembali menuju support ini. Apabila support ini masih bisa menahan gudang garam, maka gudang garam akan bergerak sideways. Dan apabila saham-saham market cap besar bisa tertahan penurunannya, IHSG juga akan tertahan penurunannya. Jadi masih akan bergerak sideways juga. Tapi untuk potensi gudang garam untuk balik kembali di atas garis EMA 150 dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan sepertinya masih sangat kecil. Karena setahu saya saat ini juga lebih banyak sentimen negatif daripada positif yang bisa mengangkat IHSG atau mengangkat saham-saham yang ada saat ini. Oke, sekarang coba saya ganti. Bisa kita lihat BBCA saat ini juga mulai bergerak downtrend. Karena saat ini telah turun di bawah garis EMA 150. Jadi untuk tren saya selalu fokus pada garis EMA 50 dan 150. Apabila saham yang kita punya atau kita mau analisa setelah berada di bawah garis EMA 50 dan 150, trennya itu secara jangka menengah itu bergerak downtrend. Untuk jangka pendek bisa saja sideways, tapi jangka menengah peluangnya untuk turun akan lebih besar.
Dan untuk kondisi saham-saham seperti ini atau pada kondisi tren yang menurun seperti saat ini, fokus kita adalah tunggu saham-saham tersebut di support kuatnya. Jadi yang penting kita lakukan adalah cari mana support kuat dan resisten yang ada saat ini. Jadi kita jangan asal entry, turun 2 hari, keesokannya naik, kita langsung beli dengan alasan, wah ini pasti rebound. Belum tentu, buktinya sudah ada beberapa bukti, BBCA turun lumayan dalam, naik 2 hari, terus turun kembali. Secara tren masih downtrend. Sama seperti saham uptrend, bisa naik, pasti ada penurunan sedikit, baru naik kembali. Saham downtrend juga sama, turun, naik sedikit, turun kembali. Kita untuk saham-saham downtrend, kita bisa trading jangka pendek atau one day trading dengan cara tunggu di support kuatnya, atau tunggu saham tersebut bergerak sideways. Untuk bergerak sideways juga sama, kita tunggu di daerah support kuatnya. Untuk BBCA jika kita lihat saat ini support kuatnya berada di sekitar harga 28.000. Jadi kita tunggu. BBCA sudah 2 kali berusaha untuk turun menembus support di harga 28.000 ini masih gagal, berarti support ini masih oke. Jadi apabila tiap kali menyentuh daerah support ini dia rebound dan menyentuh resisten dia turun, berarti kita bisa swing trade pada saham ini. Tapi selama masih gagal naik menembus resisten di EMA 50 dan 150, saham-saham yang kita amati ini maupun bergerak sideways, peluangnya lebih cenderung downtrend. Jadi bergerak sideways cenderung downtrend. Oke, sekarang coba saya lihat BBRI. Teman-teman juga bisa lihat saat ini juga BBRI bergerak downtrend. Yang sebelumnya bergerak uptrend dan berhasil break dari garis EMA 150. Setelah menyentuh harga 3.800 yang merupakan resisten saat ini, gagal break, mulai turun, rebound sementara, turun lagi, naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, tapi trennya tetap turun. Ini adalah tren downtrend. Jadi naik, turun, naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun. Intinya tetap turun. Walaupun 1-2 hari naik bukan berarti oh ini sahamnya sudah rebound, sudah reversal trend dan lain-lain. Buktinya masih terus melanjutkan penurunan. Dan jika kita lihat support kuatnya saat ini berada di angka 3.000. Jadi untuk BBRI, apabila teman-teman ingin entry, lihat apakah BBRI masih berhasil rebound dari support di harga 3.000 ini. Karena minggu lalu juga BBRI saat menyentuh harga 3.000 masih berhasil rebound. Jadi apabila berhasil rebound, teman-teman bisa entry dan swing trade dan bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten yang saat ini berada di sekitar harga 3.300. Jadi untuk kondisi saham-saham yang masih belum stabil atau mulai bergerak downtrend ini, kita bisa dengan posisi defensif seperti ini. Jadi pas saat berusaha downtrend, kita jangan agresif untuk beli saja karena yakin akan naik, itu malah akan merugikan. Karena kita tidak akan tahu berapa dalam penurunan akan terjadi. Jadi paling amannya kita cari tahu mana support kuatnya, berapa kali saham tersebut berhasil rebound dari daerah support itu, baru kita lebih yakin untuk entry. Dan probabilitas untuk naik akan lebih besar. ASI jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways, tapi untuk tren jangka menengah sebenarnya sudah bergerak downtrend karena telah turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Ini saham-saham yang besar sudah mulai turun. Ini BBCA sudah. CPIN masih oke, saat ini masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150 dan masih bergerak sideways. Jadi jika kita lihat memang ada beberapa saham yang masih bergerak downtrend, tapi masih ada yang masih bergerak sideways, dan saham-saham masih yang bergerak sideways ini yang bisa menahan kejatuhan dari IHSG. Ada beberapa saham yang saat ini masih bagus, bisa kita lihat UNVR saat ini juga masih bertahan di atas support kuatnya di EMA 150. Minggu lalu berusaha untuk turun menembus support ini dan masih gagal
kemarin berusaha turun, saat ini masih rebound. Jadi secara tren masih bergerak sideways. Dan support kuat di EMA 150 masih bisa menahan kejatuhan dari UNVR. Bisa kita lihat Telkom secara tren masih bergerak downtrend karena sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Satu minggu ini masih bergerak sideways dengan support kuatnya sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya, berada di sekitar harga 2600. Jadi support kuatnya berada di sekitar di area sini. Selama masih bertahan di atas support kuat ini, Telkom masih bisa entry apabila tujuannya investasi, apabila tujuannya ingin trading jangka pendek, beli di sekitar harga 2600, take profit saat mendekati harga 2800. Tapi saat ini saham Telkom masih bergerak sideways, masih ada peluang untuk naik mendekati garis EMA 150, garis EMA 50. Tapi secara tren Telkom masih bergerak downtrend saat ini. Ini BBNI jika kita lihat hari ini juga telah turun di bawah garis EMA 50. Padahal kemarin BBNI berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, tetapi saat mendekati resisten EMA 150 masih gagal break. Jadi saat ini masih turun kembali. Untuk saham perbankan, saham Mandiri secara teknikal masih oke. Tapi hari ini juga terlihat sudah mulai turun kembali di bawah garis EMA 150. Jadi sudah harus hati-hati juga. Dan untuk support untuk saham Mandiri berada di angka 5.000. Jadi apabila teman-teman punya saham ini, selama masih bertahan di atas angka 5.000, saham ini masih layak untuk di hold. Tapi apabila support di angka 5.000 terlewati, ada peluang saham Mandiri untuk turun kembali menuju support berikutnya di angka 4.000. Sekarang kita akan coba lihat broker summary dari saham-saham yang tadi kita bahas teknikalnya. Untuk gudang garam, jika kita lihat, hari ini Bandar masih melakukan distribusi. Dan asing juga masih melakukan distribusi pada saham ini. Jadi wajar gudang garam masih terus melanjutkan penurunan. Kita lihat BCA, hari ini BCA terlihat naik sedikit, tapi untuk broker summary jika kita lihat, Bandar malah melakukan distribusi. Dan asing juga masih melakukan distribusi dalam jumlah besar. Jadi masih hati-hati pada saham BCA ini, masih ada peluang untuk turun. BBRI jika kita lihat, masih Bandar masih distribusi, asing juga masih terus melakukan distribusi. Sekarang saham Mandiri, bisa kita lihat Mandiri malah asing melakukan akumulasi. Dan distribusi Bandar tidak sebesar saham-saham perbankan lainnya. Karena itu saya melihat saham Mandiri masih bisa kita amati dan bisa kita trading jangka pendek pada saham ini. Dan kenapa saya lebih sering membahas saham perbankan hari ini? Karena penurunan IHSG 3 hari terakhir ini lebih disebabkan karena penurunan saham-saham perbankan yang lumayan dalam 3 hari terakhir ini. Jadi 3 hari terakhir ini saham-saham perbankan masih terus melanjutkan penurunan. Itu yang membuat IHSG masih gagal untuk bergerak naik atau bergerak dalam zona hijau. Oke, bisa kita lihat UNVR. UNVR jika kita lihat masih bergerak sideways, masih berada di atas garis EMA 150. Asing masih melakukan akumulasi. Dan secara broker summary juga Bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi. Oke, coba saham lain, ICI. ICI juga bisa kita lihat, Bandar masih melakukan, asing masih melakukan akumulasi, dan Bandar juga terlihat masih melakukan akumulasi. Jadi seperti penjelasan saya di teknikalnya, ICI masih ada peluang untuk bergerak sideways. Walaupun untuk tren jangka menengah, peluang untuk bergerak downtrend juga masih sangat besar. Jadi ini beberapa analisa teknikal dan bandarmologi yang bisa saya lakukan. Saran saya untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham-saham saat ini harus lebih disiplin karena kondisi bursa memang belum stabil saat ini dan masih banyak sentimen negatif yang bisa membuat IHSG terus melanjutkan penurunan. Jadi apabila saham-saham yang teman-teman punya masih profit, jaga profitnya, jangan sampai profit yang teman-teman dapat saat ini malah jadi minus dan teman-teman jadinya
bingung mau average down atau cut loss. Dan untuk teman-teman yang sahamnya saat ini sudah rugi atau loss, selama teman-teman lihat masih berada di atas support kuat, saham-saham tersebut masih bisa di hold. Tapi apabila teman-teman beli saham-saham gorengan, itu saya tidak berani menjamin karena gampang naik dan gampang turun. Tapi apabila teman-teman membeli saham-saham yang fundamental bagus, saham-saham blue chip atau RQ45, peluang untuk rebound dari daerah support kuatnya itu masih sangat besar. Tapi teman-teman harus cari tahu pasti di mana support kuatnya. Untuk saham-saham perbankan tadi saya sudah menjelaskan mana yang support kuatnya, mana yang ada harapan untuk rebound. Jadi teman-teman coba analisa kembali. Tapi saran saya untuk saat ini, bikin trading plan dengan lebih disiplin, patuhin trading plan yang ada. Apabila ternyata memang sudah harus cut loss, saran saya sebaiknya cut loss. Karena sebagai trader saya tidak menyarankan untuk average down. Mendingan kita cut loss kita kecil, setelah itu kita tunggu saham-saham tersebut di harga bawah baru kita entry kembali. Tapi semua balik ke teman-teman, ada yang memang lebih suka average down, silakan. Tapi saya pribadi lebih suka cut loss dan tunggu kembali di harga bawahnya. Atau cari saham lain yang masih berpotensi untuk naik. Jadi sekian video hari ini, semoga informasi saya berikan bisa menambah pengetahuan teman-teman dan bisa membantu teman-teman untuk mengambil keputusan ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.